Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menatap ke langit di malam hari, melihat bintang-bintang berkelip lalu bertanya, bagaimana semua ini bisa ada? Dari mana awal mula alam semesta? Apakah ia muncul begitu saja? Atau ada tangan besar yang merancang segalanya? Sejak dahulu, manusia selalu penasaran. Filsuf, ilmuwan, hingga agamawan, semua berusaha mencari jawaban. Sains modern mencoba menjelaskan lewat teori-teori yang terus berkembang. Namun yang mengejutkan, banyak temuan ilmiah ini ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Lalu, apakah mungkin sebuah kitab suci yang turun di padang pasir, jauh sebelum teleskop, roket, dan laboratorium ditemukan, telah menyimpan rahasia penciptaan alam semesta? Mari kita mulai dari awal mula segalanya, penciptaan alam semesta. Ilmuwan modern bersepakat bahwa alam semesta tidak ada sejak dulu. Ia punya permulaan. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta bermula dari sebuah titik tunggal. Titik itu sangat kecil, panas, padat, dan penuh energi. Lalu tiba-tiba ia meledak dalam sebuah peristiwa yang kini kita kenal sebagai Big Bang. Ledakan besar itu bukan sembarang ledakan. Ia bukan menghancurkan, tapi justru menciptakan ruang, waktu, energi, dan materi. Dari peristiwa ini, lahirlah bintang-bintang, planet-planet, dan seluruh tata surya yang kita kenal sekarang. Konsep Big Bang pertama kali disusun tahun 1931 oleh seorang imam sekaligus fisikawan asal Belgia, namanya Georges Lemaitre, yang membangun gagasan dari teori Alexander Fridman tahun 1920. Di abad ke-20, teori ini dianggap sebagai lompatan terbesar dalam kosmologi, menjawab pertanyaan tentang asal-usul jagat raya. Namun, jauh sebelum para ilmuwan merumuskannya, Al-Quran sudah menyampaikan hal yang sama dengan bahasa yang sederhana namun dalam. Kita lihat beberapa ayatnya. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman?" Ayat ini menggambarkan dua hal sekaligus. Pertama, bahwa langit dan bumi dulunya menyatu, lalu dipisahkan. Ini persis seperti konsep Big Bang. Alam semesta dulu satu titik tunggal, kemudian mengembang dan terpisah menjadi ruang yang luas. Kedua, ayat ini juga menegaskan bahwa segala kehidupan berasal dari air, sebuah fakta baru yang dibuktikan sains modern, bahwa setiap makhluk hidup di bumi bergantung pada air sebagai sumber kehidupan. Lalu, dalam surah Fussilat ayat ke-11, Allah menggambarkan kondisi awal langit yang masih berupa asap. Menurut ilmu kosmologi, setelah ledakan besar, alam semesta memang dipenuhi oleh gas panas yang pekat. Kabut atau awan raksasa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bintang, galaksi, dan planet. Dengan kata lain, Al-Quran sudah lebih dulu menguraikan proses penciptaan alam semesta, ribuan tahun sebelum manusia memiliki teleskop untuk melihatnya. Sejak awal peradaban, manusia selalu menatap langit dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana bintang-bintang bertebaran, mengapa bulan selalu kembali setiap malam, dan bagaimana matahari setiap hari terbit lalu tenggelam. Namun pemahaman manusia tentang gerakan benda langit tidaklah selalu benar. Selama berabad-abad, dunia menganut pandangan geosentris, sebuah model yang meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta, dan segala sesuatu, matahari, bulan, dan bintang, berputar mengelilinginya. Pandangan ini dipopulerkan oleh Claudius Ptolemeus, seorang ilmuwan besar dari abad kedua sebelum Masehi. Teori Ptolemeus bertahan lama, bahkan selama lebih dari 1400 tahun, dan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Namun pada tahun 1512, seorang ilmuwan bernama Nicolaus Copernicus mengguncang dunia dengan gagasan baru. Bumi bukanlah pusat, justru matahari yang menjadi pusat, dan bumi hanyalah salah satu planet yang mengelilinginya. Pandangan ini disebut heliosentris, dan pada masanya dianggap sangat kontroversial, bahkan berbahaya. Tak lama kemudian, pada tahun 1609, ilmuwan Jerman Johannes Kepler memperkuat teori Kopernikus. Ia menyatakan
bahwa planet-planet tidak hanya mengelilingi matahari, tetapi juga berputar pada sumbunya masing-masing. Dari sinilah pandangan manusia tentang tata surya mulai berubah secara drastis. Namun yang mengejutkan, jauh sebelum Kopernikus dan Kepler lahir, Al-Quran sudah menyinggung hal ini dengan begitu jelas. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33, Allah berfirman, "Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." Ayat ini dengan gamblang menyatakan bahwa matahari dan bulan bergerak dalam orbit masing-masing. Tidak ada satupun yang diam di tempat. Kemudian dalam surah Yasin ayat ke-38-40, Allah menegaskan lebih lanjut, "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga kembali ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya." Ayat ini mengandung beberapa poin penting. Pertama, matahari pun bergerak, bukan hanya diam di pusat. Kedua, bulan memiliki manzilah atau fase-fase yang teratur, dari sabit hingga purnama. Dan ketiga, semua benda langit memiliki jalur orbit yang tetap, tidak pernah saling bertabrakan sembarangan. Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan kebenaran ayat-ayat ini. Astronomi menemukan bahwa matahari ternyata bergerak dengan kecepatan luar biasa, sekitar 150 mil per detik, atau lebih dari 240 km per detik. Ia tidak diam, tetapi mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam sebuah lintasan raksasa. Perjalanan ini begitu panjang, hingga satu kali putaran penuh membutuhkan waktu sekitar 225 juta tahun. Fakta yang begitu besar dan hanya bisa dibayangkan lewat teknologi canggih yang dimiliki manusia modern. Al-Quran telah menyatakan sejak 14 abad yang lalu, seolah memberi isyarat bahwa jagat raya ini bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah sistem yang bergerak dinamis, penuh keteraturan, dan tunduk pada hukum Sang Pencipta. Gerhana adalah salah satu fenomena langit yang paling menakjubkan dan penuh misteri. Sejak dahulu kala, manusia memandang gerhana dengan rasa takut sekaligus kagum. Bagi sebagian bangsa kuno, gerhana dianggap sebagai pertanda bencana. Ada yang percaya bahwa matahari sedang dimakan naga raksasa. Ada pula yang menganggapnya sebagai murka dewa. Namun Al-Quran justru menyinggung gerhana bukan sekedar fenomena kosmik, melainkan juga tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-8-9 Allah berfirman, "Dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan." Ayat ini oleh para ulama difahami dalam dua makna. Pertama, sebagai gambaran fenomena gerhana, di mana cahaya bulan lenyap karena terhalang bumi, atau matahari tertutup bayangan bulan. Kedua, ayat ini juga dianggap sebagai isyarat tentang peristiwa besar di akhir zaman, hari kiamat, ketika seluruh keteraturan langit akan diguncang dan tidak ada lagi siklus seperti yang kita kenal. Sains modern menjelaskan gerhana dengan jelas. Gerhana terjadi ketika cahaya matahari terhalang oleh posisi bulan atau bumi. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada tepat di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan menutupi cahaya matahari pada siang hari. Langit menjadi gelap, seolah malam datang di tengah siang. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bulan. Saat itu bulan tampak gelap, bahkan kadang berubah warna menjadi merah darah. Fenomena ini bukan hanya indah, tetapi juga membawa dampak psikologis bagi manusia. Pada gerhana matahari total tahun 2023, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kate Russo menunjukkan bahwa orang-orang yang menyaksikannya mengalami perasaan kagum luar biasa, rasa takut, bahkan introspeksi mendalam tentang kecilnya diri mereka di hadapan semesta. Gerhana seakan menjadi momen yang mengingatkan manusia bahwa ada kekuatan besar yang mengatur alam raya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi menegaskan bahwa gerhana bukanlah tanda kematian atau kelahiran seseorang, sebagaimana dipercaya sebagian orang di masa lalu, melainkan tanda kebesaran Allah. Nabi pun menganjurkan umatnya untuk sholat ketika gerhana terjadi, agar manusia tunduk, berdoa, dan mengingat kebesaran Sang Pencipta. Dengan demikian, baik Al-Quran, hadis, maupun sains, semuanya sepakat menunjukkan satu hal. Gerhana adalah fenomena alam yang penuh keteraturan,
Tetapi lebih dari itu, ia adalah momen spiritual yang membuat manusia merenung bahwa alam semesta ini tidak mungkin tercipta tanpa kehendak Tuhan. Setiap kali kita menatap langit dan melihat gumpalan awan, mungkin kita tidak terlalu memikirkannya, namun di balik awan yang tampak lembut itu, terdapat proses ilmiah yang sangat kompleks dan menakjubkan. Dan yang mengejutkan, Al-Quran sudah menyebut tahapan-tahapannya dengan begitu jelas sejak 14 abad yang lalu. Dalam surah An-Nur ayat ke-43, Allah berfirman, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, lalu menjadikannya bertindih-tindih, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan dari langit, dari gunung-gunung, awan yang ada padanya, butiran-butiran es, lalu ditimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan dipalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Ayat ini menjelaskan 3 tahap penting. Pertama, awan digerakkan perlahan. Angin membawa partikel-partikel uap air di udara. Kedua, awan dikumpulkan. Uap air itu berkumpul, bertabrakan, lalu membentuk gumpalan awan. Ketiga, awan bertumpuk. Ketika gumpalan semakin besar, ia menjadi awan tebal yang mampu menghasilkan hujan, bahkan butiran es. Ilmu meteorologi modern membuktikan kebenaran ini. Proses terbentuknya awan dimulai dari kondensasi, yaitu ketika uap air di udara berubah menjadi butiran kecil karena suhu yang lebih rendah di lapisan atmosfer atas. Butiran kecil ini melekat pada inti kondensasi, seperti debu atau garam laut. Seiring waktu, butiran-butiran kecil ini bertabrakan dan menyatu, membentuk tetesan yang lebih besar. Proses rumit ini dikenal dalam meteorologi sebagai Bergeron-Vendeisen Mechanism. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana di dalam awan terdapat campuran partikel air cair dan kristal es. Kristal es lebih mudah tumbuh, sementara tetesan air mengecil dan akhirnya menguap. Perbedaan ini membuat kristal es makin besar hingga cukup berat untuk jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju. Penjelasan rinci mengenai hal ini bisa ditemukan dalam karya ilmuwan meteorologi terkenal B.J. Mason dalam bukunya The Psyche of Clouds. Di sana dijelaskan bagaimana proses mikroskopis di dalam awan, sesuatu yang sama sekali tidak mungkin diketahui manusia tanpa penelitian dan peralatan canggih mampu menghasilkan hujan yang kita nikmati sehari-hari. Menariknya, teman-teman, Al-Quran menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, namun menyentuh inti fenomena. Awan digerakkan, dikumpulkan, lalu bertumpuk hingga darinya turun hujan, bahkan butiran es. Bahasa yang mudah difahami siapa saja, tetapi sejalan dengan temuan ilmiah modern yang sangat detail. Dengan kata lain, setiap tetes hujan yang jatuh di wajah kita adalah bagian dari sistem rumit yang telah Allah atur dengan sempurna. Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Kita minum air, tanaman tumbuh dengan air, bahkan tubuh manusia sendiri sebagian besar terdiri dari air. Namun pernahkah kita renungkan bagaimana air bisa terus tersedia di bumi meskipun manusia dan makhluk lain memakainya tanpa henti? Jawabannya adalah sebuah sistem raksasa yang Allah atur dengan sangat sempurna, yaitu siklus air. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-21, Allah berfirman, "Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dia memasukkannya ke dalam bumi menjadi sumber mata air. Kemudian dengan itu dia menumbuhkan tanaman-tanaman dengan berbagai warna yang bermacam-macam. Kemudian ia menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Ayat ini menggambarkan urutan proses yang sangat detail. Hujan turun dari langit, sebagian terserap ke dalam tanah menjadi sumber mata air, sebagian menghidupi tanaman hingga tumbuh subur dengan warna yang indah, lalu akhirnya tanaman itu layu dan mati, kembali menjadi tanah. Sebuah siklus yang terus berulang menghidupi seluruh ekosistem di bumi. Fenomena ini baru benar-benar difahami secara ilmiah sekitar 100 tahun terakhir. Sebelumnya, manusia hanya mengetahui bahwa hujan turun, tapi tidak memahami bagaimana prosesnya terus berulang. Baru setelah perkembangan meteorologi dan hidrologi modern, para peneliti menyusun konsep daur hidrologi atau siklus air. Ilmu pengetahuan menjelaskan, siklus air dimulai dari penguapan oleh panas matahari. Uap air naik ke atmosfer,
membentuk awan, lalu turun kembali sebagai hujan. Air hujan sebagian mengalir ke sungai dan lautan, sebagian lagi meresap ke dalam tanah, menjadi cadangan air bawah tanah yang bisa muncul sebagai mata air. Dari sanalah air menghidupi tumbuhan, hewan, dan manusia. Menariknya, Al-Quran juga menyinggung peran matahari dalam siklus air. Dalam surah An-Naba ayat 13-16, Allah menyebut matahari sebagai pelita yang terang benderang, yang dengan panasnya menggerakkan penguapan air laut, membentuk awan, lalu menurunkan hujan deras yang menyuburkan bumi dengan biji-bijian dan tanaman. Bahkan dalam surah Al-Hijr ayat ke-22, Allah menyinggung aspek lain yang tidak kalah penting, peran angin dalam membuahi awan. Angin bertugas menggerakkan uap air, mempertemukan partikel-partikel kecil di udara, hingga terbentuklah awan yang kemudian melahirkan hujan. Ayat ini bukan hanya puitis, tetapi sangat ilmiah, karena sains modern membenarkan bahwa angin memang memainkan peran vital dalam pembentukan awan hujan. Lebih jauh, Al-Quran juga menekankan bahwa hanya Allah yang berkuasa menyimpan air di dalam tanah, sebuah kenyataan ilmiah yang tak terbantahkan. Karena manusia tidak pernah bisa menciptakan air baru, kita hanya bisa memanfaatkan apa yang Allah sediakan melalui siklus ini. Dengan demikian, siklus air bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga ayat-ayat Tuhan yang bisa kita saksikan setiap hari. Dari sinar matahari yang menguapkan air laut, angin yang menggerakkan awan, hujan yang turun, hingga air yang tersimpan di tanah, semuanya adalah bagian dari rancangan besar Sang Pencipta. Teman-teman, dari bab-bab sebelumnya, kita telah menelusuri begitu banyak keajaiban, mulai dari penciptaan alam semesta yang sejalan dengan teori Big Bang, peredaran benda-benda langit yang sesuai dengan hukum orbit modern, fenomena gerhana yang dijelaskan dengan rinci oleh astronomi, hingga siklus air yang menopang kehidupan di bumi. Semua itu ternyata telah disebutkan oleh Al-Quran sejak berabad-abad yang lalu. Namun perlu ditegaskan, Al-Quran bukanlah buku sains. Ia tidak diturunkan untuk menguraikan rumus fisika, hukum gravitasi, atau teori kosmologi. Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup yang mengarahkan manusia agar mengenal siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Meski demikian, ayat-ayat tentang alam semesta hadir sebagai tanda, sebuah undangan agar manusia berpikir, supaya ketika kita menatap langit yang luas atau menyaksikan hujan yang turun, hati kita sadar bahwa semua itu bukan terjadi begitu saja. Ada Sang Pencipta yang mengatur dengan penuh ketelitian. Ilmu modern hanyalah sarana untuk mengupas sebagian kecil dari kebenaran yang sudah lebih dulu difirmankan Allah. Semakin dalam manusia meneliti, semakin jelaslah bahwa apa yang Al-Quran sampaikan bukan dongeng, melainkan kenyataan. Allah menegaskan hal ini dalam surah Fussilat ayat ke-53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ayat ini seakan menjadi janji sekaligus tantangan bahwa semakin luas ilmu manusia, semakin nyata pula kebenaran Al-Quran. Bukan untuk sekedar mengagumi kehebatan sains, melainkan untuk tunduk dan bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Dan pada akhirnya, inilah pelajaran besar yang bisa kita ambil. Semesta hanyalah cermin yang memantulkan kebesaran Allah. Teman-teman, demikianlah Al-Quran berbicara tentang alam semesta. Dari ledakan dahsyat awal penciptaan, hingga gerakan teratur benda-benda langit, dari hujan yang menyuburkan bumi, hingga siklus air yang menopang kehidupan. Semua itu bukan sekedar fenomena ilmiah, tetapi tanda-tanda kebesaran Allah yang melampaui zaman. Namun perjalanan kita belum selesai. Jika Al-Quran mampu mengungkap rahasia jagat raya, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih mendalam. Bagaimana kitab suci ini menjelaskan asal-usul manusia itu sendiri, dari segumpal tanah, setetes air, hingga menjadi makhluk yang berpikir dan berperasaan. Dalam video selanjutnya, kita akan menyingkap satu misteri besar, Al-Quran dan penciptaan manusia. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.